rohatil akhyaru tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu mim'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu mim'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu mim'ani ahmadi bilayalil maulidi bilayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya, Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja, umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa, saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Salam alaika ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam alaika salatullah alaika.
Rasul. Ya, Pak juga mencintai kalian. Bapak Ibu guru kita mencintai kalian. Sebaliknya kalian juga harus mencintai Bapak Ibu guru. Mencintai kedua orang tua. Mencintai Rasul. Atas dasar itu, alhamdulillah pada pagi hari ini, tadi pagi sekali orang tuanya berbondong-bondong datang ke sekolah ini mengantar kalian. Itu adalah bukti nyata partisipasi dan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kemudian sekitar jam 7.15 tadi kita pawe ya, maras. Tahun depan kita laksanakan lagi. Insya Allah kalau tahun depan kita lengkapi dengan drum bandnya, dengan maras ya. Itu adalah siang dengan saya. Itu adalah siang. Penting. Saya dibisikkan sama Pak Pengawas tadi, penting. Spontan tadi dikawal kita oleh puluhan polisi. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Ustaz Haji M. Said Ismail SAG MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Ingat, mana duduk siapmu? Jawabannya, ini duduk siapku. Ya? Mana duduk siapmu? Ini duduk siapku, Mana duduk sopanmu? ini duduk sopanku. Nah, masih ada yang belum sopan belakang. Mana duduk diamu? Mana duduk sopanmu? Orang sopan itu selalu menghargai orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Kepala Sekolah SD 4 Taliwang dan keluarga besar, guru-guru dan para staf TU yang ada di 4 Taliwang yang kami hormati, Bapak-bapak, pengurus komite SD 4 Taliwang yang kami hormati, Bapak-bapak mantan Kepala Sekolah SD 4 Taliwang, dan bapak-bapak kepala sekolah yang ada di gugus 3 Taliwang yang kami hormati, para bapak dan ibu, orang tua murid, dan anak-anakku sekalian yang saya cintai. Bisa dengar? Bisa mendengar? Yang mendengar mulut atau telinga? Telinga atau mulut? Jangan salah gunakan. Kalau ada yang berbicara berarti telinganya tidak berfungsi. Nanti pergi ke dokter suruh periksa, jangan-jangan banyak yang tutup telinganya hingga dia tidak bisa berfungsi telinganya. Orang yang baik ketika ada orang berbicara di depan selalu memanfaatkan telinganya, mulutnya ditutup. Ya? Oke. Nana sekalian yang saya cintai, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang kisah apa yang terjadi pada saat Nabi sebelum lahir
pada saat lahir sampai Nabi Muhammad meninggal. Bisa dengar? Yang nggak mau berbicara dengan teman berarti dia nggak dapatkan ilmunya. Kalau anak-anak ikhlas mendengar, maka kalian akan merekam dalam hati ilmu yang didengar. Kita belajar itu lewat membaca, lewat melihat, lewat mendengar. Hari ini kita akan belajar lewat mendengar. Sebelum Pak bercerita, saya ingin mendengarkan. Bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat? Bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kita sama-sama 1, 2 mulai. Oke, sudah ada yang benar, masih ada yang kurang. 50 yang benar, 50 yang tidak benar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan mengucapkan asyhadu Allah. Jangan dikasih tebal lamnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kalau kalian ucapkan asyhadu Allah ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Allah selain Allah, itu salahnya. Lamnya jangan ditebalkan. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Kalau kalian panjangkan wa asyhadu anna, dipanjangkan nanya ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya bukan lagi nanya aku, tapi yang dibaca panjang tadi menunjukkan kami. Kami bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Mana yang benar? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau asyhadu an la asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana benar yang satu dengan dua? Yang satu. Dan jangan dipanjangkan nanya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Ya? Bisa paham? Sudah 2 ilmunya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, Rasulullah pada saat Nabi kita itu lahir, banyak sekali kejadian-kejadian yang ajaib, yang aneh pada saat itu. Dengarkan. Apa kejadian itu? Di Persia, sekarang ini nama negaranya negara Iran. Dulu itu namanya Persia. Di Persia itu, anak-anak sekalian, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, ada istana kerajaan. Istana kerajaan itu sudah berdiri ratusan tahun yang lalu. Tiba-tiba dia punya balkon atau menara, itu ada 14 menara. Kejadiannya 14 menara istana itu, ya, pada saat Rasulullah lahir subuh hari Senin itu tiba-tiba runtuh. Tidak ada yang menghancurkan, dia runtuh sendiri. Yang kedua, ada api sesembahan orang-orang Persia pada saat itu. Api sesembahan itu sudah ratusan tahun menyala. Tidak pernah padam api itu, tidak pernah mati api itu. Tiba-tiba pada malam subuh hari Senin, pada tanggal 12 Rabiul Awal itu, api yang menyala tadi itu tiba-tiba mati. Ini hebatnya. Lahir baginda Rasulullah sudah mulai dari kegelapan, mulai berada di zaman yang terang benderang. Diawali dengan kejadian yang terjadi di negara Persia pada saat itu. Sekarang disebut
negara Iran. Apa yang terjadi tadi? Ada berapa menaranya yang runtuh? Ada 14 menara yang runtuh dengan tiba-tiba. Apa yang mati tadi? Api sesembahan orang-orang Persia pada saat itu mereka menyembah kepada api, bukan menyembah kepada Allah, ya, tapi menyembah api setiap hari sudah ratusan tahun. Api itu menyala, tidak pernah mati, tiba-tiba mati pada saat Rasulullah lahir. Itu yang pertama yang terjadi pada saat Nabi itu lahir. Yang kedua, dengar, ini ilmu nih. Yang kedua, ada rombongan raja yang datang dari Habsyi, negara Habsyi. Dia ingin datang ke Mekah itu dengan tujuan mereka naik gajah. Apa yang naik ini? Kenapa mereka naik gajah pada saat itu? Karena belum ada kendaraan yang mereka naiki. Kendaraan yang ada gajah atau kuda. Bala tentara itu datang dari Habsyi, dapat dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Abraha. Apa nama rajanya? Tujuan mereka datang dari Habsyi itu ke Mekah ingin merobohkan Ka'bah. Ka'bah itu ingin dirobohkan. Setelah mereka merobohkan Ka'bah, mereka mau bangun Ka'bah itu di negeri Habsyi. Ternyata orang Mekah tidak ada yang tahu kedatangan mereka. Subuh hari Senin mereka sudah berada di kota Mekah pada saat itu. Ternyata Allah Maha melihat, Allah Maha tahu, sehingga Allah mengutus bala tentaranya yang disebut dengan burung ababil. Burung ababil itu membawa senjata, dilengkapi oleh Allah senjata pada saat itu. Senjatanya adalah diambil dari batu-batu kerikil kecil dari dalam neraka, digigit batu itu oleh burung-burung ababil, lalu dilemparkan kepada gajah, dilemparkan kepada tentara Abraha. Begitu kena, itu tembus dari depan ke belakang. Racunnya masuk ke dalam tubuh gajah, ke dalam tubuh manusia bala tentara pada saat itu, dan semuanya mati. Dilawan oleh bala tentara Allah yang bernama gajah. Mereka nyampe di situ, tujuan mereka ingin menghancurkan Ka'bah, ternyata gagal. Ya, ini berkat kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bala tentara yang dinaiki oleh yang mereka menaiki kendaraan gajah bersama dengan Raja Abraha, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subuh hari Senin, sehingga pada pagi hari Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun apa? Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu belum ada tahun Islam. Tahun Islam pada saat itu disesuaikan dengan kejadian saat lahir Nabi itu. Tentara bergajah, mereka tentara yang naik gajah, maka itu disebut dengan tahun gajah atau tahun 570 Masehi. Kalau sekarang tahun Masehinya 2021 Masehi. Nah, sudah 2000 lebih kelahiran Nabi. Nah, tahun gajah lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yatim. Apa arti yatim? Apa arti yatim? Tidak punya ayah. Abdullah nama ayah Nabi Muhammad. Ketika Muhammad lahir, Abdullah telah meninggal dalam keadaan 3 bulan dalam perut ibunya. Pekerjaan ayah Muhammad tadi adalah berdagang. Apa kerjanya? Berdagang. Ya, dari perdagangan, karena capek perdagangan sampai di negeri Syam pada saat itu, sekarang ini disebut Madinah. Ya, jatuh sakit dan ayah Nabi Muhammad itu dikuburkan di Madinah. Di mana kuburkan? Ya. Banyak
Sudah ada 10 soal. Dari kuburan setelah Nabi Muhammad lahir, saat itu ya ada kakeknya. Siapa nama kakek Nabi Muhammad? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib begitu lahir, ya cucunya ini apa buyutnya itu beliau selalu menggendong. Pada umur 7 hari Nabi Muhammad itu dibawalah Nabi Muhammad itu masuk ke dalam Ka'bah. Dengar. Nabi kita Muhammad pada saat itu masuk ke dalam Ka'bah bersama dengan kakeknya. Maka kakeknya yang bernama Abdul Muthalib itulah yang memberi nama Muhammad. Ya, pada umur 7 hari kakeknya mengadakan acara tasyakuran atas telah lahir ya buyutnya itu yang bernama Muhammad, dipotonglah seekor kambing. Maka kakeknya Muhammad itu sudah mengakikahkan anak buyutnya itu dengan seekor kambing pada umur 7 hari. Berarti Rasulullah itu diakikahkan oleh kakeknya. Dan dengar, mana duduk sopanmu, mana duduk diammu. Alhamdulillah, masih itu. Didengar kan? Kebiasaan orang Arab pada saat itu yang menyusui anaknya itu bukan ibunya, diserahkan anak ini untuk disusui oleh orang lain. Maka Rasulullah pada saat itu didatangilah oleh orang ibu-ibu yang datang dari suku, dari pedesaan. Kalau sekarang ini di kita misalnya datang dari Makassar atau datang dari Larak, mereka turun untuk mencari anak-anak bayi yang kecil, anaknya orang kaya. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditakdirkan untuk menjadi ibu angkatnya itu siapa? Siapa nama ibu angkatnya? Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu ibu angkat Nabi Muhammad. Beliau menyusuinya sampai 5 tahun. Berapa tahun? 5 tahun dipelihara oleh ibu angkatnya Halimatus Sa'diyah. Pada tahun yang kelima, Halimatus Sa'diyah itu yang menyerahkan kembali anak angkat ini kepada ibunya sendiri. Siapa nama ibu Nabi Muhammad? Siapa nama ibu Nabi Muhammad? Siti Aminah, umur 5 tahun sampai Nabi Muhammad berumur 6 tahun. Nabi Muhammad dipelihara oleh ibunya sendiri, berarti 1 tahun dia bermain dengan ibunya. Pada umur 6 tahun, ya, Nabi Muhammad ini sudah mulai dulu termenung. Ya, kenapa dia termenung? Ketika ditanya oleh sang ibu, Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا بفضلك يا أرحم الراحمين. رب هب لنا من الصالحين، رب هب لنا من الصالحين، رب هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya berakhir, kita tutup Nabi dulu. Ingat tutup Nabi? Siapa nama Nabi kita? Kapan lahir? Hari apa lahir? Tanggal berapa? Bulan apa? Tahun apa? Siapa nama ibunya? Nama ayahnya? Nama kakeknya? Nama pamannya? Oke. Tepuk Nabi. Nabiku Muhammad lahirnya hari Senin, tanggalnya 12, bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, kakeknya Abdul Muthalib, pamannya Abu Thalib. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما